Salam keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Tuhan menggembalakan umat-Nya. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jalan lurus ku tempuh.
Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis di dalam buku Yehezkel pasal 34 ayat 9 sampai dengan 10. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis yang diambil dari buku Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kita membaca secara responsoria. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu dari Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya kepada kita. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, firman ini berisi kritik tajam tentang para gembala di Yehuda yang membiarkan umat Tuhan hilang dan terserak. Para gembala di Yehuda yaitu para raja, imam, dan nabi yang tidak melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya membiarkan kambing dombanya tersesat, tetapi menggiring mereka untuk menjalani hidup yang sesat dan tercela di hadapan Allah. Memang umat Yehuda telah berulang kali mendukakan hati Tuhan dan jatuh dalam penyembahan berhala karena pengaruh para pemimpin mereka, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin di bidang keagamaan. Para pemimpin yang semestinya berfungsi seperti gembala dalam menuntun umat kepada kesejahteraan dalam jalan Tuhan, tetapi justru membuat umat tercerai-berai dan memilih jalan yang sesat. Jemaat terkasih, Allah lalu mengambil alih peran
para gembala itu. Ia sendiri yang akan turun tangan untuk mengumpulkan kambing domba, yakni umatnya yang sudah tercerai-berai, dan memimpin mereka kembali ke padang. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang melupakan dan meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mencari dan mengumpulkan kita. Dia yang di ayat 3 menegaskan bahwa hal itu ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa, dan aku akan membawanya kembali ke padang, serta mengangkat gembala-gembala yang menggembalakan mereka dengan sepantasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Allah mengangkat gembala yang baru demi pembaruan hidup umatnya. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi gembala bagi kita dan gembala di atas segala para gembala. Yesus Kristus adalah gembala yang akan menyatakan keadilan Allah, karena dialah tunas yang adil, yang memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dia adalah penggenapan dari nubuat Yeremia, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari khotbah ini kita dapat melihat bahwa dalam setiap kesulitan dan penderitaan, Tuhan senantiasa memberikan pengharapan bagi kita. Tujuannya bukan sekedar untuk memberi kita kekuatan, tapi juga membuat kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu ada beserta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun mungkin kita menderita karena menjalani konsekuensi atas dosa kita. Maka hendaklah kita hidup selalu di dalam pengharapan kepada Tuhan Allah dan menjadi domba gembalaan yang taat dan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kami bahwa Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami hari ini dalam aktivitas kami, terutama dalam penyembahan kami kepadamu, sehingga Tuhan, iman percaya kami boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan kami dapat merasakan berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia dalam 1 minggu ini. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan berkat-berkat melimpah, kesehatan dan juga sukacita, dan hati yang selalu bersyukur atas kemurahan kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah tubuh jiwa roh mereka, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, Tuhan Engkau berikan kesembuhan dengan kuasa mujizat-Mu, dan teguhkan iman mereka, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan berat, Tuhan selalu topang iman percaya mereka sehingga tetap kuat dan berpengharapan pada pertolongan kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat anak-anak kami, biar Tuhan Kau berkati sehingga selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga mereka merasakan berkat kasih-Mu dalam kehidupannya. Demikian juga setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, berkatilah ya Bapa, sehingga mampu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan sucikan kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu, selamat bersukacita untuk hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah pelayanan saya yang terakhir dalam ibadah online di HKBP Resort Tanjung Priok. Terima kasih atas doa-doa juga dukungan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dan juga atas senantiasa berpartisipasi dalam mengikuti ibadah online di HKBP Resort Tanjung Priok. Tuhan memberikan sukacita dan berkat-berkat-Nya melimpah senantiasa dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Shalom. Thank you.